Assalamualaikum. Benar ini 10B? Oh iya. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bilang semangat pagi, kalian jawabnya pagi, pagi, pagi. Oke? Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Sekali lagi, kurang semangat. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke anak-anak, hari ini mata kuliahnya yaitu, ada yang tahu? Itu. SKI. Apa itu? Oke, hari ini harusnya kan kalian itu yang masuk Bapak Ahmed. Karena Bapak Ahmed itu dia lagi studi lanjut di Eropa, jadi saya yang harus menggantikan bapaknya ya. Oke. Sebelum itu saya akan tunjuk satu orang untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Mas Gilang, boleh pimpin doa? Baik, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kebudayaan masyarakat Makkah sebelum Islam. Nah, menurut para sejarah itu mengatakan masa sebelum datangnya Islam atau yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu disebut masa jahiliyah. Oke, jahiliyah sendiri berasal dari kata jahil yang diturunkan dari kata dasar Arab dari kata jahala yang berarti bodoh. Oke, next. Nah, pada masa jahiliyah ini dibagi menjadi jadi berapa? Dua periode. Oke. Yang pertama yaitu jahiliyah periode pertama. Di mana jahiliyah periode pertama ini waktunya sangat panjang namun tidak ada sedikit pun yang diketahui gitu. Dan para pendukungnya pun udah lenyap begitu saja. Kemudian yang kedua itu jahiliyah periode kedua. Di mana jahiliyah periode kedua ini berlangsung kira-kira kurang lebih 150 tahun. Ya, atau jahiliyah periode kedua ini sering kita kenal sebagai sampai saat ini. Oke, next. Selanjutnya yaitu keadaan Arab. Nah, pada masa itu Arab itu keadaannya gurun pasir yang panas dan gersang. Nah, hal itu tuh juga membuat sikap atau apa namanya tuh kepribadian bangsa Arab itu menjadi selain mereka itu nomaden gitu, tempat tinggalnya berpindah-pindah. Nah, mengapa? Karena mereka mencari tempat-tempat yang layak untuk mereka tempati. Bangsa pengembara atau bisa disebut bangsa pengembara yang nomaden. Nah, mereka itu berpindah-pindah menggunakan kuda ataupun unta. Oke, untanya belum tertulis ya, mohon maaf. Nah, dari zaman dulu itu belum ada yang namanya travel itu belum ada. Jadi dia menggunakan kuda dan unta. Nah, terus apakah masa jahiliyah itu orangnya yang seperti arti tadi? Bodoh semua atau gimana gitu? Tidak. Jadi mereka itu sudah mengetahui dasar-dasar ilmu pengetahuan. Salah satunya itu jiwa sastra yang tinggi pada bidang syair dan juga sajak. Oke, next. Nah, pada masa itu juga bangsa Arab itu memiliki keyakinan. Nah, ya, di antaranya yang pertama itu golongan yang mengingkari Sang Pencipta dan hari kebangkitan. Nah, itu mereka itu mengingkari Sang Pencipta dan hari kebangkitan karena mereka yakin hanya alam, masa, dan waktu yang bisa membinasakan mereka. Sebagaimana yang termaktum dalam, kalau nggak salah itu Quran surah Al-Jathiyah ayat 24. Oke. Selanjutnya yaitu golongan yang mengakui adanya Tuhan. Nah, walaupun mereka mengakui adanya Tuhan, tapi mereka tidak meyakini adanya hari akhir, hari kebangkitan.
Sebagaimana yang termaktum dalam Quran surah Al-Kahf ayat 15. Nanti teman-teman PR-nya menghafal surat Al-Jathiyah dan juga Al-Kahf. Oke? Kemudian yang selanjutnya itu golongan yang menyembah berhala. Jadi waktu itu mereka itu kan berkobilah-kobilah seperti itu. Nah, setiap kobilah itu memiliki namanya itu berhala sendiri-sendiri. Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu golongan yang lain. Yang dimana golongan ini cenderung mengikuti ajaran Yahudi, Nasrani, Sabi'ah. Ada pula yang menyembah malaikat ataupun jin. Selanjutnya. Oke. Jadi masa jahiliyah itu juga tidak hanya negatif-negatif terus ya. Mereka juga memiliki akhlak mulia dan budaya positif juga. Di antara yang pertama, tradisi keilmuan. Kalian tahu nggak? Ilmu astronomi itu ternyata dikemukakan oleh bangsa Babilonia. Iya. Iya. Tahu atau tidak? Tahu. Oke. Jadi waktu itu, pada masa itu, bangsa Babilonia itu diserang oleh bangsa Persia. Sehingga bangsa Persia itu memberikan ilmu tentang astronomi itu. Selain ilmu tentang astronomi itu, bangsa Babilonia juga mengetahui tentang ilmu-ilmu falak, ilmu-ilmu perbintangan. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu berdagang. Nah, masyarakat Arab pada masa itu yang tinggal di daerah perkotaan, mereka cenderung berniaga atau berdagang gitu. Nah, jadi dalam 1 tahun mereka itu melakukan perdagangan selama 2 kali. Nah, yang pertama pada musim panas, mereka akan menuju ke kota Syam atau sekarang disebut, ada yang tahu? No. Syria atau Suriah ya. Oke. Kemudian pada musim dingin, mereka akan menuju ke negeri Yaman. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, kemudian pada masa itu juga udah ada itu yang namanya pasar itu. Nama pasarnya itu kalau nggak salah Ukas, pasar Ukas ya. Nah, pasar Ukas ini dibuka pada bulan-bulan tertentu. Di antaranya yaitu bulan-bulan Haji, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Selanjutnya yaitu bertani. Nah, masyarakat yang tinggal di pedesaan atau biasa disebut masyarakat Badui, mereka itu bertahan hidup dengan cara bertani dan beternak. Kemudian, nah seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwasannya mereka itu hidupnya nomaden ya, berpindah-pindah dari lembah satu ke lembah lain untuk mencukupi kebutuhan pangan binatang ternak tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu bersyair. Nah, tadi kan waktu di perdagangan ada yang namanya pasar Ukas. Nah, di pasar Ukas itu bukan hanya untuk perdagangan, bukan hanya untuk berniaga jual beli, namun di situ juga ada namanya itu pentas seni. Di mana pentas seni tersebut menampilkan qasidah-qasidah terdahulu, kemudian lebih meningkatkan syair dan sajak gitu. Jadi kalau di sana itu seseorang atau kabilah yang memiliki seorang penyair itu dianggap kabilah yang terhormat gitu, yang terpandang. Karena syair itu menjadi kebanggaan bagi mereka. Seperti itu. Kemudian mereka juga menuliskan kalimat atau kata-kata hikmah gitu untuk dipertunjukkan oleh generasi selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu menghormati tamu. Nah, menghormati tamu ini adalah suatu sikap kedermawanan bangsa Arab pada waktu itu. Sebagaimana kisah seorang laki-laki, pada waktu itu dia kedatangan tamu. Namun, dia tidak punya apa-apa. Dia hanya punya 1 ekor unta. Nah, jadi unta itu yang dia korbankan untuk menjamu tamunya. Saking bangsa Arab waktu itu tuh menghormati tamu yang datang ke rumahnya. Dan yang terakhir ada yang itu menepati janji. Nah, bangsa Arab pada waktu itu memiliki sikap yang teguh pendirian, sehingga menepati janji itu adalah suatu yang wajib bagi mereka. Dan jika mereka tidak menepati janji, itu adalah suatu aib tersendiri bagi mereka.
salah satu contoh itu kisah dari Hani bin Mas'ud As-Saibani. Itu ceritanya dia rela mengorbankan atau membinasakan keturunannya dan juga menghancurkan tempat tinggalnya untuk menepati janjinya dia. Jadi saking teguh pendiriannya seorang bangsa Arab pada waktu itu. Oke, next. Nah, pertemuan kita pada hari ini cukup sekian. Sebelum kita masuk ke evaluasi, teman-teman kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Oke, masih semangat? Oke, kayaknya udah pada lemes ya. Semangat pagi! Semangat pagi! Oke, ice breakingnya seperti ini. Cluenya adalah merah putih adalah bendera Indonesia. Oke, cluenya adalah merah putih adalah bendera Indonesia. Oke. Mulai? Bisa dimulai? Oke. 1 merah ditambah 1 merah sama dengan? Merah. Salah. 1 merah ditambah 1 merah sama dengan? Merah tambah merah. Salah. Oke, 1 merah ditambah 1 merah jawabannya 1 hijau. Masih belum paham nggak? Belum paham? Cluenya apa? Cluenya merah putih adalah bendera Indonesia. Oke, udah. Ya, oke. Dengerin lagi ya. 1 hijau ditambah 1 hijau ditambah 1 merah sama dengan? Putih. Oke, betul. Masih belum ada yang nggak? Tidak subjektif ini. Masih ada yang belum nggak? Oke, kita ulang lagi ya. Merah putih adalah bendera Indonesia. 1 coklat ditambah 1 coklat sama dengan? Betul. 1 merah. Ya, sudah ada mulai yang tahu nih, sudah ada yang mulai paham. Oke, kita lanjut sekali lagi ya. Cluenya merah putih adalah bendera Indonesia. 1 hijau ditambah 1 hijau ditambah 1 merah ditambah 1 biru sama dengan? 1 ungu. 1 pink. 1 ungu, Pak. 1 pink. Pink. 1 ungu, Pak. Ungu. Kok saya jadi bingung ya? 1 apa? 1 pink. Pink. Oh, pink. Ya, benar sudah ya, pink. Kita pinkkan aja ya warna itu ya. Oke, sip. Sekali lagi kalau gitu ya. Ini udah mulai ada yang paham. Merah putih adalah bendera Indonesia. 1 coklat ditambah 1 coklat ditambah 1 hijau ditambah 1 merah sama dengan? 1 biru. Right, bener. Udah mulai paham? Yang sama nih kok nggak ada yang paham nih. Bagaimana ini? Kita coba sekali lagi ya. Kalau misalnya tetap yang jawab cewek, ya udah kita akhiri game ini. Merah putih adalah bendera Indonesia. 1 biru ditambah 1 biru sama dengan? 1 pink. Coklat. 1 pink. Oke, 1 pink. Right. 1 coklat itu boleh, Pak. Oke, diakhiri. Selanjutnya yaitu ada game evaluasi. Teman-teman dimohon untuk membuka HP-nya. Ada yang nggak punya paket data? Saya. Oke, saya tethering. Tidak ya. Nanti ini saya ubah menjadi PR ya. Oke. Banyak. Jadi jangan lupa menghafal surah Al-Jathiyah ayat 24, Quran surah Al-Qaf ayat 15, dan nanti saya akan berikan PR yang ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila selama pembelajaran ini kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.